Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Harga minyak goreng naik di kota Denpasar. Polisi menangkap warga negara Pakistan karena menipu pemilik salah satu rumah makan di Pererenan, Mengwi, Badung. Kerajinan layang-layang dari Banjar Badung, Desa Lukluk, Badung, terjual hingga puluhan juta rupiah. Pasca pandemi COVID-19, iklim pariwisata Bali perlahan kembali pulih. Dan saat ini banyak pengusaha melirik untuk berinvestasi. Salah satunya adalah transportasi bahari menuju kawasan wisata Nusa Penida. Saat ini Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan di Kabupaten Klungkung menjadi destinasi favorit bagi wisatawan. Untuk lokasi, wisatawan bisa menggunakan angkutan laut dari 3 pelabuhan. Pelabuhan Sanur Denpasar, Pelabuhan Padang Bayi Karangasem, atau Pelabuhan Rakyat Kusamba Klungkung. Mantan Wagub Bali sekaligus Ketua PHRI Bali, Cokorde Oke Arte Ardan Sukawati yakin dengan masuknya investor di sektor angkutan laut ini, pariwisata di Nusa Penida akan lebih maju lagi. Sangat pesat, terutama sekarang dengan terbangunnya infrastruktur Denpasar, Nusa Penida, Nusa Lembongan, saya kira menjadi segitiga yang sangat bagus sekali. Dan bagusnya lagi adalah ada klaster. Teman-teman yang pariwisata dari Sanur kebanyakan naiknya, tidak meninggalkan juga yang start dari Padang Bayi, yang pacar adat banyak dari Padang Bayi. Jadi saya lihat ini tidak satu persaingan yang tidak sehat. Yang mudah-mudahan kita bisa ke depan juga kita bisa terus bertahan seperti ini. Jadi demikian juga dari segi kualitas. Dengan ada hadirnya sekarang Sanur Ferries, saya harapkan nanti terjadi persaingan yang positif antara pengusaha-pengusaha untuk meningkatkan produk untuk meningkatkan kualitas. Pertama untuk Nusa Penida sangat tinggi ya sekarang dan akan naik terus. Nusa Penida itu sudah menjadi tujuan utama, makanya itu kita sudah mempunyai pelabuhan bagus di Sanur. Tinggal kita melengkapi fasilitas-fasilitasnya, gitu, kapalnya dan lain sebagainya. Kalau ini kita harapkan dan wisatawan yang asing, pastinya asing lah. Kita ingin meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan di Bali. Terus kedua, dengan lingkungan ya, terjaga wisata itu, dan ketiga keikutan masyarakat lokal. Saat ini wisatawan yang menggunakan jasa transportasi laut dari Pelabuhan Sanur ke Nusa Penida rata-rata sekitar 4.000 orang per hari. Jumlah ini bisa meningkat saat liburan nasional maupun liburan pergantian musim bagi wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, Pelabuhan Sanur dan Pelabuhan Nusa Penida perlu modernisasi agar lebih layak, nyaman, dan aman bagi wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Produk kerajinan menjadi salah satu sektor penting yang menggerakkan perekonomian Bali. Namun, banyak perajin di Bali mulai memikirkan perlindungan terhadap karya mereka. Persaingan usaha yang cenderung tidak sehat kerap membuat produk kerajinan tertentu bisa saja ditiru pihak lain, sehingga membuat perajin enggan berkreasi dan melakukan inovasi. Perajin Bokor di Buleleng meminta pemerintah daerah melindungi hasil karya mereka dengan memberikan pelindungan hak kekayaan intelektual agar karya kerajinan mereka tidak ditiru pihak lain. Itu menurut yang hak paten itu sangat penting. Kenapa? Yes, karena dengan hak paten, barang-barang yang kita ciptakan itu tidak mudah untuk ditiru atau tidak bisa ditiru karena sudah dilindungi hak cipta kita. Menurut Bapak penting nggak hak paten itu, Pak? Sangat penting sih. Ya, kenapa, Pak? Biar menjaga istilahnya
karya ya Pak? Ya karya usaha seorang itu. Jadi menurut Bapak tidak mudah dijiplak jadi Ya, ya Pak ya? biar tidak- Ini biar tidak dikuasai negara lain lagi. jadi penting ya Pak ya? Para perajin di Buleleng hingga saat ini belum mendaftarkan karya mereka ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham karena sebagian besar perajin belum memahami prosedur dan tata cara pendaftaran kekayaan intelektual. Oleh karena itu, perajin meminta bantuan pemerintah daerah agar produk kerajinan mereka bisa bertahan dan bersaing di pasar. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Sebagian masyarakat Bali menggemari layang-layang. Terbukti, setiap tahun pada bulan tertentu, kerap digelar lomba layang-layang di beberapa daerah di Bali. Hobi ini menjadi peluang bagi perajin layang-layang di Banjar Badung, Desa Lukluk, Kabupaten Badung. Di daerah ini banyak perajin yang membuat layang-layang khas Bali khusus untuk diperlombakan. Berbeda dengan layangan biasa, layangan lomba terbuat dari dua jenis bambu, yakni jenis bambu petung dan bambu santong yang hanya tumbuh di beberapa daerah di Bali. Kedua jenis bambu ini terkenal kuat dan tahan lama. Jadi beli membuat pesanan khusus untuk pecinta layangan yang akan dilombakan ya beli ya? Ya. Ini pembuatan layang ini menggunakan bambu jenis apa beli? Bambunya beragam ke ada yang pakai petung atau bisa disebut betung, ada juga santong. Santong. Iya. Itu diperoleh dari daerah mana beli paling banyak bambu Kalau jenis bambu? santong kebanyakan sih daerah Badung, Ubud itu ada. Kalau betung itu dari daerah Batu Liti, Payangan juga ada. Kalau yang big size di atas 6 meter tuh perkiraan pemesanannya paling lambat 2-3 bulan lah. 3 bulan. Itu pengerjaannya yang Ya, paling lama dari itu beli ya. Kalau ukuran yang paling kecil berapa beli? Paling kecil saya buat itu 3,5. 3,5 meter. Itu berapa bulan? Kalau yang remaja itu 2 minggu. Karena hobi sih sebenarnya, bukan usaha. Karena hobi yang dijadikan penghasilan gitu aja. Penghasilannya. Ini beli kerjakan berapa orang beli? Kalau untuk layangan yang remaja itu 2 orang. Kalau untuk big size pengerjaan tukangnya 2-3 orang. Membuat layangan lomba juga membutuhkan waktu yang lama, antara 2 minggu hingga 3 bulan, tergantung bentuk dan ukuran layang-layang. Jika membuatnya saja bisa berhari-hari bahkan bulan. Tidak usah terkejut jika harga layangan lomba bisa mencapai 40 juta rupiah untuk ukuran besar, sekitar 9 meter. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.